Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Dani, dan di video kali ini kita akan membahas NAT, Network Address Translation. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, apa sih NAT itu? NAT, Network Address Translation, adalah protokol pada router yang berfungsi menerjemahkan IP privat dari jaringan lokal menjadi IP publik agar perangkat bisa mengakses internet. NAT sangat penting karena jaringan internet global tidak mengenali IP privat, sehingga router menggunakan NAT sebagai jembatan penengah untuk menerjemahkan paket data yang keluar dan masuk jaringan internal. Nah, NAT itu terbagi menjadi 4 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada full cone NAT atau one-to-one NAT. Ini adalah jenis yang paling terbuka. Di sini semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Jadi, paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa bantuan. Nah, yang kedua ada restricted cone NAT. Jenis ini lebih aman daripada full cone. Cara kerjanya, NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Tapi ingat, portnya boleh berbeda ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada port restricted cone NAT. Ini sama seperti restricted cone yang tadi ya teman-teman, tapi bedanya NAT juga membatasi nomor port ke sumber luar. Jadi NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, dan yang keempat ada symmetric NAT. Ini adalah jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Di sini setiap koneksi ke tujuan berbeda. Maksudnya IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda juga. Jadi tidak ada port tetap dan setiap arah punya pasangan sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada tipe NAT. NAT dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada tipe statis. Di tipe statis ini, pemetaan IP dilakukan secara manual satu persatu. Satu IP lokal dipetakan secara tetap ke satu IP global. Jadi, kalau alamat IP-nya belum terdaftar di tabel NAT router, pertukaran data tidak akan bisa jalan. Nah, yang kedua ada tipe dinamis. Tipe kedua adalah dinamis yang bekerja otomatis menggunakan logika pengaturan beban balancing. Nah, yang paling sering dipakai di lapangan itu adalah sistem NAT overload. Sistem ini keren banget karena sangat menghemat IP publik dari ISP. Banyak IP privat di lab atau kantor kita bisa barengan internetan cuma modal satu IP publik saja lewat metode port multiplexing. Nah, mungkin segitu saja pembahasannya ya teman-teman. Kita lanjut ke Cisco-nya. Nah, pertama-tama kalian siapkan topologinya dulu ya teman-teman. Di sini ada 3 buah PC, 1 switch, 2 router, dan 3 server ya teman-teman. Nah, sebelum kita pasang-pasangkan portnya, kita sesuaikan dulu dengan modul yang ada di router. Karena router cuma bisa menghubungkan 2 port saja ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke router ya teman-teman. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu ya teman-teman routernya. Lalu kita hapus yang ini. Dan yang satunya lagi ya teman-teman. Lalu kita ke PT router NM-1CFE ini ya teman-teman. Kita masukin ke sini 2 ya teman-teman. Nah, kita nyalain lagi ya teman-teman routernya. Nah, kalau sudah di sini kita sambungkan dari server ke router ya teman-teman pakai kabel cross yang ini ya.
Di sini pas Ethernet 0/0, lalu kita sambungin lagi. Yang ini pas Ethernet 1/0, dan yang ketiga pas Ethernet 2/0. Nah, kalau sudah, kita sambungkan dari router ke router pakai kabel cross ya teman-teman. Pas Ethernet 3/0, sambungkan di sini pas Ethernet 0/0. Nah, kalau sudah, kita kasih IP, subnet mask, dan gateway di masing-masing server ya teman-teman. Di server 0, kita kasih IP-nya 192.168.1.2 ya teman-teman. Dan kita kasih gateway-nya juga, yaitu 192.168.1.1. Nah, sudah ya teman-teman, kita ke server yang ke-1, server yang ini. Kita ke desktop, ke IP configuration. Di sini kita kasih IP-nya 150.150.150.2. Nah, kita kasih juga gateway-nya 150.150.1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke server yang kedua ya teman-teman. Kita ke desktop, IP configuration. Kita kasih IP-nya yaitu 175.175.175.2. Nah, jangan lupa gateway-nya juga 175.175.175.1. Nah, kalau sudah, kita pergi ke router 0 ini, ke menu config untuk mengaktifkan gerbang IP di bagian interface ya teman-teman. Nah, di sini kita ke pas Ethernet 0/0. Nah, kita on-kan dulu ya supaya nyala. Di sini kita kasih IP-nya. IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, kalau sudah, kita ke pas Ethernet 1/0. Kita nyalakan lagi ya. Di sini kita kasih IP-nya yaitu yang tadi 150.150.150.1 ya teman-teman. Lanjut di sini ke pas Ethernet 2/0. Kita on-kan. Kasih IP-nya yaitu 175.175.175.1. Lanjut ke pas Ethernet 3/0. Buat yang jalur ke router 1, kita on-kan seperti biasa. Lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu kita ubah subnet mask-nya 255.255.0 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masuk ke router 1. Kita ke menu config, lalu ke pas Ethernet 0/0. Kita on-kan seperti biasa, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, lalu jangan lupa ubah juga subnet mask-nya 255.255.0. Lanjut ke pas Ethernet 1/0. Kita nyalakan. Kita kasih IP-nya yaitu 20.20.20.1.
Nah, jangan lupa ubah juga subnet masknya 255.255.0. Nah, kalau sudah, kita sambungkan dari router ke switch ya teman-teman. Pakai kabel strike yang ini ya teman-teman. Di sini pas Ethernet 1/0. Di sini pas Ethernet 0/1. Lanjut, di sini kita akan menyambungkan 3 PC ke switch yang ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, di sini kita buka PC 0. Kita ke desktop, ke IP configuration. Kita kasih IP-nya ya teman-teman, yaitu 20.20.20.2 ya teman-teman. Nah, kita ubah juga subnet masknya 255.255.0. Dan jangan lupa kita tambahkan gateway-nya juga, yaitu 20.20.20.1. Nah, kalau sudah, lakukan hal yang sama di PC 1 ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya di sini kita 20.20.20.3 ya teman-teman. Nah, jangan lupa subnet masknya kita ganti ya teman-teman, 255.255.0. Lanjut, di sini kita tambahkan gateway-nya juga, yaitu 20.20.20.1. Kalau sudah, kita lanjut ke PC 2. Di sini kita ke desktop, IP configuration. Nah, untuk IP-nya di sini kita 20.20.20.4 ya teman-teman. Ubah juga subnet masknya 255.255.0. Gateway-nya 20.20.20.1. Nah, kalau sudah selesai semua, kita masuk ke router 1. Kita ke CLI untuk mengkonfigurasi dynamic NAT-nya, kita enter ya teman-teman. Kita di sini exit dulu ya teman-teman. Lanjut, di sini kita ketik IP NAT pool, lalu internet, lalu di sini 10.10.10.10 ya teman-teman, 4 kali, lalu 10 juga 10.10.10.20. Lalu di sini net mask yaitu 255.255.255.0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ketik perintah access list buat mendaftarkan jaringan lokal kita ya teman-teman. Kita ketik access strip list 1 permit ya teman-teman, 20.20.20.0 ya teman-teman. Lanjut, di sini 0.0.0.255 ya teman-teman. Nah, sekarang kita hubungkan akses list tadi ke pool internet dengan mengetik perintah IP NAT inside source list
satu pool internet ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke port luar dengan mengetik interface FA0/0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita ketik IP NAT outside. Sorry teman-teman, ada yang salah di sini. IP NAT outside. Nah, di sini kita exit ya teman-teman. Terakhir masuk ke port lokal dalam, ngetiknya interface FA 1/0 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita ketik IP NAT inside. Nah, selesai ya teman-teman, kita keluar aja. Nah, kita akan coba tes dari PC 1 ya teman-teman. Kita klik X yang di sini. Lalu kita pergi ke command prompt dan kita ping ke IP gateway-nya yaitu 20.20.20.1 ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya reply prompt. Lanjut di sini kita akan ping dari router 1 ke router 2 yaitu ping 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya RTO atau request timeout. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ping seperti yang tadi ya teman-teman, 10.10.10.1. Kita coba lagi. Nah, hasilnya reply from ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ping ke server ya teman-teman. IP-nya yaitu 192.168.1.2 ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya reply from ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.